Ya, saya rasa bisa terlihat ya. Nanti kalau tidak bisa ditampilkan itu ya biar nggak apa-apa sih, yang penting terlihat. Ya, pada aspek sistem monitoring kualitas lingkungan, ini aspek sebenarnya upaya pengendalian ya, pengendalian pencemaran lingkungan. Sebenarnya kalau dikembangkan bahwa tipe pengendalian itu bisa beranah ya pada potensi pencegahan, aspek pencemaran itu bagaimana tidak terjadi begitu ya, atau sebagai peringatan dini, sebagai upaya pendekatan surveillance keseling begitu. Kita melihat faktor-faktor risiko ketercemaran sehingga kita bisa menyajikan informasi itu untuk menjadi sebuah treatment begitu. Di gambarnya seperti itu di pola pengendalian juga bisa terjadi. Kemudian bahkan juga bisa beraspek teknis ya, beraspek teknis dalam rangka memang memecahkan masalah pencemaran gitu ya. Bisa dalam rangka meningkatkan kualitas ya, lingkungan begitu, menurunkan derajat pencemaran sehingga lingkungan bisa berfungsi lagi sebagaimana peruntukannya. Ini sebuah upaya treatment gitu ya. Tapi terkadang memang tidak bisa komprehensif ya ketika kita mengatasi masalah lingkungan. Suatu contoh sebagai gambaran realita yang kita pahami dalam riset maupun dalam sebuah kajian begitu ya. Misalnya ketika kita mengupayakan begitu misalnya dari bahan makanan, upaya menghindarkan ketercemaran dengan mikroba, otomatis kita bagaimana penyimpanan yang bagus ya, kemudian dalam suhu, dalam juga treatment sehingga tidak mengalami proses pembusukan ataupun kontaminasi. Tetapi ada satu masalah yang penting yang kadang-kadang upaya itu tidak semudah kita menghilangkan ya, dengan pencucian atau dengan proses ketika bahan makanan misalnya tercemar dengan bahan kimia tertentu, bisa jadi ya dengan pencucian itu terkurangi yang signifikan begitu ya, terredus ya dengan potensi pencucian. Tapi bagaimana kalau ketika ketercemaran bahan makanan itu terjadi di lingkungan ya, di saat di lingkungan ya, saat ketika produksi katakanlah ya. Suatu contoh ketika ikan dikembangkan di perairan yang tercemar ya, dengan logam berat dan di daging ikan itu ada logam beratnya. Tentunya lebih ekstra bagaimana kita mentreatment, menghilangkan gitu ya. Suatu contoh seperti itu. Kemudian juga ada kasus ketika di butiran-butiran beras atau di butiran padi mengandung arsen ketika lahan pertanian atau pengairannya tercemar dan diabsorb oleh tanaman padi gitu ya. Satu jurnal di Taiwan kalau nggak salah seperti itu. Contoh-contoh kadang-kadang yang memang butuh ini ya. Justru kadang-kadang butuh proses yang tidak langsung sinergis dengan bahan atau kualitas lingkungan yang tercemar. Tapi justru kita mengaspek esensial of risk factor ya. Kita mengakses faktor-faktor utama di dalam pengendalian pencemaran itu sehingga terlihat bahwa potensinya kan bagaimana meredus keberadaan pencemar dalam lingkungan atau bagaimana upayanya sehingga perairan itu tidak tercemar gitu ya. Bagaimana udara itu untuk tidak tercemar gitu. Ini potensi itu untuk tindak lanjut dalam bentuk pengelolaan lingkungan gitu ya. Jadi aspek pengelolaan lingkungan jadi hadir dalam komprehensif ya manajemen risiko pengelolaan lingkungan. Mungkin adik-adik yang mau sekilas baca ya, ada buku yang baru Bapak terbitkan. Jadi sebenarnya buku yang sudah lama, hasil penelitian yang sudah lama Bapak tulis, tapi barusan diterbitkan terkait dengan manajemen kesehatan masyarakat dalam
pencemaran logam berat ya di produksi perikanan. Ini di hasil penelitian yang diberi funding oleh Pemprov Kaltim dulu di 2012 dan sempat Bapak dengan timnya kita juga barusan Bapak terbitkan menjadi sebuah buku. Mungkin ada adik yang mau sedikit membaca ya, ada kesempatan mungkin nanti barangkali di mungkin beberapa eksemplar akan Bapak taruh di perpustakaan mungkin sebagaimana rekomendasi DIKAN. Terkait dengan seperti itu. Jadi aspek-aspek yang kadang-kadang tidak bisa langsung pada sisi yang tercemar, tapi kita membutuhkan sebuah upaya yang bersinggungan dengan upaya dasar ya untuk mereduksi. Pada item itu ya justru pengendalian pencemaran pada dampak manusianya ya dengan manajemen resiko, artinya bagaimana mengurangi resiko itu ya. Bagaimana mengurangi risiko. Mungkin adik-adik nanti yang tidak melanjutkan minat di kesering mungkin tidak dapat mata kuliah penilaian risiko ya. Ini gambaran seperti itu. Terkadang masalah kompleks terjadi pada masalah pencemaran lingkungan. Sehingga seharusnya kita misalnya normalnya ketika ikan bandeng itu mengandung misalnya PB 0,02 misalnya miligram per kilogram misalnya. Kita perlu untuk menghindarkan potensi karsinogenik atau potensi gangguan kesehatan akibat kandungan PB dalam ikan itu bagaimana? Ada sisi pengelolaan lingkungan untuk menurunkan potensi paparan pencemaran di perairan, tapi jangan dilupakan juga saat itu kita butuh mengelola pencemaran itu dengan langkah menghitung asupan yang kira-kira bisa menjadikan nilai potensi efek karsinogenik itu menjadi lebih ringan begitu. Ya, ini mengulang seperti itu tadi, mohon nanti ada perhatian khusus karena Bapak jelaskan hal-hal yang mungkin adik-adik sudah pernah membaca ya, ini gambaran real keadaan pencemaran yang kadang-kadang tidak pada manajemen treatmentnya ya. Misalnya Bapak kasih logika seperti itu untuk adik-adik mudah menerima dan ini menjadi fakta dalam riset ilmiah begitu ya. Misalnya normalnya kebiasaan kita misalnya makan ikan bandeng misalnya 1 kilogram per minggu ya, artinya sekitar berapa? Sekitar 100, mungkin 1 kilogram per minggu sekitar berapa? Kalau dihitung asupan kita per hari berapa gram ya daging ikan itu misalnya katakanlah sekitar 150 miligram katakanlah ya. Nah, dalam konsumsi 5 tahun sudah punya resiko gitu ya. Tapi bagaimana kita menurunkan tingkat konsumsi itu salah satunya ya. Akan ketemu misalnya kalau kita dengan sumber ikan bandeng yang sama dengan keterpaparan yang sama, kita akan bisa menyajikan aman konsumsi dengan standar berapa gram. Walaupun tidak ideal gitu ya. Idealnya harus diturunkan itu pencemaran sehingga nanti ikan-ikan yang hasil produksi berikutnya bisa mengandung konten pencemaran yang lebih kecil begitu. Jadi saya rasa secara garis besar makanya upaya pengendalian yang dibangun ya berdasarkan prinsip pendekatan langsung maupun tidak langsung terhadap aspek pencemaran. Lebih kompleks lagi berpartner ya dengan manajemen risiko dan juga pengendalian risiko. Kalau dicermatin secara garis besar ada penanggulangan non teknis dan penanggulangan teknis. Non teknis kita lihat aspek non teknis bisa berupa penyajian informasi lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan yang secara tidak langsung akan berpengaruh kepada upaya-upaya prevensi untuk mengendalikan pencemaran. Pengaturan, pengawasan kegiatan, misalnya secara tidak langsung ya setiap damiu ada syarat pemeriksaan, ada lisensi, sertifikasi dan sebagainya. Ini juga sebagai upaya ya, upaya pengaturan dan pengawasan juga menanamkan perilaku disiplin ya. Ini juga aspek-aspek yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengendalian pencemaran.
Ya, dalam penyajian lingkungan dan kegiatan-kegiatan sebelum kegiatan industri ya atau kegiatan pembangunan dilaksanakan ada penyajian informasi lingkungan sebelum studi AMDAL, itu upaya untuk memberikan gambaran kondisi saat ini begitu ya, kondisi lingkungan seperti apa. Dan ketika nanti proses pembangunan dilaksanakan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan pembangunan apa yang punya ranah risiko terhadap pencemaran dilakukan, maka bagaimana aspek-aspek ya, potensi perubahan biofisika, sosial yang ada dari aspek sebelumnya menuju potensi-potensi risiko itu. Bagaimana upaya pengendaliannya? Ini bentuk-bentuk penyajian informasi lingkungan. Bisa menggambarkan ya adanya perubahan-perubahan lingkungan ketika aspek pembangunan itu dijalankan. Jadi aspeknya jangan hanya berpikir kaitan dengan potensi hazard kimia dan biologis ya, tapi bisa jadi juga aspek sosial ya, kaitan dengan perubahan-perubahan sosial, penyakit-penyakit yang berbasis juga interaksi sosial juga akan terjadi ketika aspek pembangunan itu dilakukan. Contohnya seperti itu ya, aspek yang secara tidak langsung. Ketika misalnya kita riset 2015 ya di kawasan sekitar KPC misalnya, itu bukan hanya masalah pencemaran air bersih, pencemaran debu ya, tapi aspek-aspek sosial yang lain juga potensi-potensi penyakit dari aspek sosial, interaksi manusia juga berpotensi timbul dari adanya kegiatan industri ataupun pertambangan. Ya. Ini aspek prevensinya di studi AMDAL, ya, nanti akan memberikan solusi ya, setelah studi AMDAL itu terbaca bahwa aspek kegiatan misalnya pertambangan X misalnya punya dampak ini, dampak berbagai macam dampak begitu ya, baik langsung yang berkaitan dengan aspek pembangunannya ataupun yang tidak langsung, bagaimana potensi menurunkan atau menghilangkan dampak itu yang akan terbaca dari studi itu. Ya, dari studi itu akan tergambar bagaimana solusi-solusi dalam pendekatan, dalam pemecahannya yang akan disajikan perusahaan begitu ya, sehingga layak untuk dilanjutkan sebuah aspek pembangunan atau kegiatan pertambangan dan lain sebagainya. Ini contoh dalam studi AMDAL. Contoh-contoh ini walaupun kita belum sampai ke materi AMDAL paling tidak jadi sudah mengetahui peranan studi AMDAL, kajian lingkungan itu termasuk upaya non teknis dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian perencanaan kawasan industri. Perencanaan kawasan industri semacam mungkin bersentuhan dengan tata kota ya, planologi misalnya, ataupun penataan sebuah kawasan, perencanaan sebuah kawasan ya, bahwa areal sekian ratus hektar atau ribuan hektar untuk persiapan khusus areal misalnya kawasan industri ya. Ini sudah disiapkan sebelumnya sehingga potensi-potensi prevensi sudah dilakukan ya. Penataan dan sebagainya sudah dilakukan sebagai upaya prevensi. Kalau nanti dalam pendekatan teknis sudah ada kawasan industrinya, bagaimana secara teknis upaya untuk mereduksi limbahnya, untuk mengatur, untuk mengendalikan pencemaran emisi dari udaranya, itu aspek teknis. Tapi dari aspek pengaturan, aspek strategi, perencanaan kawasan industri menjadi bagian kegiatan non teknis dalam pengendalian pencemaran. Dan aspek perilaku disiplin, menghilangkan keteledoran sehingga nanti juga menjadikan bagian tanggung jawab. Nah, jadi aspek dalam human ya, dalam bagaimana sampah itu atau waste itu tertimbul ya dari aktivitas manusia, tentunya menjadi kewajiban yang menghasilkan sampah itu untuk mengelola sampah. Demikian juga sebenarnya pencemaran terjadi ya dari sebuah proses. Katakanlah kalau sebuah proses yang dilakukan perusahaan ya, perusahaan memproses dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan menjadi setengah jadi dan sebagainya, di mana di dalam proses itu menghasilkan limbah, menghasilkan sampah. Ya, tentunya bagaimana aspek-aspek itu bisa dikendalikan dan ada tanggung jawab moral gitu. Bahkan jangan hanya melihat perusahaan dan sumber pencemaran yang lain, sebenarnya diri kita merupakan bagian yang punya kontribusi terhadap sumber pencemaran. Ini justru yang kadang-kadang tidak terbaca dan terabaikan ya, misalnya terutama misalnya
pencemaran kaitan dengan domestik, limbah cair domestik, sampah pemukiman dan sebagainya yang kadang-kadang tidak sepenuhnya ya kita secara komprehensif ya memberikan pemecahan. Contoh-contoh ya seperti itu. Kemudian juga pengawasan pengolahan limbah misalnya, ini juga hal-hal yang terkait dengan kedisiplinannya ya, dari aspek kompetensi. Tapi aktivitas treatmentnya menjadi aktivitas yang teknis. Di antaranya kriteria teknis dalam penanggulangan pencemaran di antara mengutamakan keselamatan lingkungan, jadi bagaimana aspek ya, yang dikendalikan secara teknis bisa menurunkan parameter-parameter pencemaran atau berskala prevensi begitu ya. Kalau membuat SPAL ya, sistem pengolahan air limbah yang efisien dan efektif untuk mereduksi cemaran limbah itu sehingga yang masuk ke badan air juga menjadi yang sudah aman gitu ya, terstandar begitu sehingga beban yang mengonsumsi air dalam tahapan berikutnya baik PDAM maupun akses untuk pengairan untuk aktivitas yang lainnya menjadi sudah potensi hazard ya yang ada di air itu sudah berkurang ya, sudah memenuhi standar untuk penggunaan dalam fungsi yang lainnya. Kemudian teknologi yang telah dikuasai ya, dan teknologi yang dikuasai dengan baik. Jadi item-item yang berupa teknis, bagaimana upaya untuk penggunaan teknologi dalam penanggulangan pencemaran juga bisa digunakan. Aspek teknologi bisa dari aspek juga secara tidak langsung ya, bisa berupa filter emisi misalnya, teknologi proses juga berkaitan. Sehingga kalau kita lihat, saksikan misalnya sepeda motor dengan 4 tak ya, mungkin dia akan mengeluarkan partikulat meter begitu ya, dibandingkan yang 4 tak ya dari yang 2 tak. Misalnya seperti itu. Kualitas mesin ya, kualitas mesin misalnya yang ramah lingkungan sehingga nanti aspek produksinya bisa melepas cemaran yang lebih kecil begitu. Atau penggunaan misalnya juga dari sumber energi, kemudian perubahan dari rantai proses misalnya. Demikian juga yang secara langsung pengelolaan limbah yang dihasilkan, kemudian juga penambahan alat bantu, filter dan sebagainya. Ini contoh-contoh penanggulangan secara teknik dalam pengendalian pencemaran. Kemudian aspek yang diperlukan agar upaya pengawasan bisa berhasil dengan baik, memperbesar potensi, ya, potensi pendekatan memperbesar potensi masalah pencemaran di suatu wilayah, kemudian pengukuran setelah intervensi sehingga ada tergambar bagaimana rona akhir yang terjadi begitu ya dari aspek rona awal tadi, gambaran awal kondisi lingkungan dengan kondisi setelah kegiatan pembangunan itu dilakukan. Kemudian merencanakan upaya pengelolaan pengawasan pencemaran lingkungan, langkah-langkah kebijakan ya, dan sebagainya yang secara berkesinambungan ya. Walaupun mungkin di sistem perusahaan ada rutin ya, pengamatan rutin terhadap aspek kualitas misalnya. Setiap beberapa bulan sekali ada pemeriksaan misalnya settling pond di limbah misalnya limbah cair batubara ya, aktivitas eksplorasi batubara ataupun pengamatan yang bersifat jangka panjang ya, setiap mungkin lebih komprehensif misalnya 5 tahun sekali seperti itu. Ini contoh-contoh hal yang mesti berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan. Masuk dalam rencana pengelolaan pengawasan kaitan dengan perangkat pengawas, sumber daya tenaga, biaya yang diperlukan, tenaga ya, teknik dalam metodologi pengawasan, kemudian juga penilaian pengendaliannya, kemudian juga sistem pencatatan dan pelaporannya. Ini hal-hal yang juga perlu disinergiskan dalam tata laksana, tidak hanya mudah gitu ya. Jadi sebenarnya butuh sumber daya. Biasanya juga ada lembaga-lembaga khusus, misalnya lisensi khusus lembaga internasional yang dipercaya internasional, misalnya Subkopindo, tapi juga ada kalanya kolaborasi dengan akademik ya, dengan akademisi, dengan kampus begitu untuk tenaga ahli dan sebagainya. Ini hal-hal yang terkait dengan upaya teknik pengelolaan pengawasan pencemaran.
Jadi ada sisi pemantauan yang bersifat rutin, misalnya berapa 1 semester sekali atau 6 bulan sekali dan sebagainya, misalnya yang ada pemantauan lingkungan perairan, misalnya kemudian pemantauan udara. Kita lihat juga di website itu ada data misalnya indeks ISPU, misalnya indeks semacam menyajikan kondisi survei udara ya, pelayanan kondisi kualitas udara ya di wilayah tertentu yang bisa kita akses melalui online misalnya ya. Kita bisa mendapatkan bagaimana sih kualitas udara di Samarinda, di Banjarmasin, di Jakarta begitu ya. Di wilayah tertentu sudah ada data tampilan misalnya PM-nya sekian ya, PM 2,5-nya, kemudian sulfur oksidanya sekian, NOx-nya sekian, sudah terpapar di data digital ya yang diterbitkan dari monitoring rutin yang dilakukan oleh unit-unit ya di apa namanya, di Kementerian KLH ya, KLH dan Kehutanan. Contoh seperti itu. Ya, kemudian kaitan dengan ini hal-hal yang pemantauan kualitas terkait dengan kualitas limbah, kualitas badan air yang menerima, kemudian juga limbah domestik, pertanian komersil, masing-masing item ini sangat penting untuk kita pantau, kita lakukan ya, pemantauan secara rutin sehingga nanti bisa sebagai upaya prevensi dan ada langkah-langkah intervensi yang kita lakukan untuk apa namanya, termasuk strategi ya, spal komunal misalnya, kemudian juga bagaimana berjalannya spal komunal bisa optimum enggak, atau berapa persen yang terakses dengan spal lingkup kawasan masyarakat itu, apakah seluruhnya atau apakah cuma 1-2 RT saja misalnya, seperti itu ya, bisa dipahami. Serasa kaitan dengan tadi bagaimana ya setiap limbah akan masuk ke badan air ya. Ini bagaimana parameter yang menerima tadi, ada pengukuran sebagainya sehingga tergambar kondisi pencemaran lingkungan gitu ya. Oke. Aspek limbah B3, limbah beracun dan berbahaya. Kemudian juga aspek yang kaitan dengan daerah pemukiman karena aksesnya akan lebih condong memang exposure ya, community atau populasi yang lebih banyak gitu ya. Mau perusahaan bisa jadi ya, punya bahaya kepada karyawan seperti itu, jumlahnya kecil dibandingkan nanti akan memapar kepada lingkungan sekitarnya. Ini jumlahnya bisa berkali lipat daripada jumlah karyawan. Kemudian mekanismenya, jadwalnya, ya, pelaksanaannya, pembuatan laporannya disusun dengan seksama dalam tipe monitoring kualitas lingkungan. Ada persiapan, pemantauannya, menentukan jadwalnya dan sebagainya. Pengambilan sampelnya, ya, pembuatan laporan masing-masing juga bisa disusun dalam rangka mekanisme pemantauan. Syukur bisa dijadwalkan atau diberi tanggung jawab terkait dengan kompetensi-kompetensi sumber daya yang kita miliki, yang pas dengan kondisi-kondisi tahapan tersebut. Pemantauan kualitas udara, diantaranya kualitas udara bisa perusahaan, kemudian gambaran kualitas ya, kaitan dengan emisi juga ya, kemudian transportasi dan sebagainya. Kualitas udara di lingkungan, kualitas emisi biasanya item yang di ambien, udara sekitar lingkungan, kemudian juga emisi dari sebuah pabrik atau aspek yang dipaparkan ya dari kegiatan industri. Itu kemudian ada dasar pertimbangan dalam pemantauan pencemaran, standar kriteria emisi, kriteria kualitas udara ambien, industri yang berlokasi pada pemukiman, ada baku yang memberi dampak akut maupun kronis, kemudian penyebaran bahan buangan cukup luas mengikuti rantai makan. Itu dasar-dasar pertimbangan yang lebih kita dahulukan dalam potensi usaha mentreatment lingkungan. Ya. Bila penyebaran bahan buangan cukup luas dan mengikuti rantai makan, artinya semakin membahayakan lingkungan dengan jalur yang cukup panjang. Karena usaha untuk penyebaran bahan buangan ya, betul-betul mengelola pada potensi-potensi yang secara lebih dominan kita dahulukan. Demikian juga pemantauan kualitas industri juga mengacu ke hal yang sama, ada persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan, ya sedemikian. Ini pokok dalam monitoring, ya, dalam monitoring kegiatan teknis maupun non teknis semua ditumpukan untuk mencegah pencemaran. Kalaupun
sudah berjalan pencemaran terjadi belum maksimum, bagaimana menurunkan efek, menurunkan resiko dari potensi pencemaran yang terjadi. Itu saya rasa yang pokok untuk kaitan dengan monitoring. Bapak agak sedikit percepat dengan Bapak tambah. Mungkin sebelum materi Bapak tambahkan, di monitoring bagaimana? Ada sesuatu yang belum jelas terkait dengan pengendalian pencemaran? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum ke kaitan dengan radiasi dan kebisingan, ada yang tanyakan? Ada yang ataupun masukan dari adik-adik terkait dengan prinsip dalam pengendalian lingkungan ya, dalam upaya untuk mencegah atau mereduksi ya, pencemaran lingkungan. Itu item-item general dalam kompleksitas ya upaya-upaya strategis untuk mengendalikan pencemaran. Ya, kalau nggak ada, nanti kalau ke depan masih ada PR-nya silakan ya nanti atau raise hand atau langsung silakan Bapak. Sekarang lanjutkan materi berikut. Terlihat ya? Terlihat, Bapak. Kita lanjutkan kaitan dengan pencemaran radioaktif ya. Pencemaran radioaktif ini juga bagian dari pencemaran lingkungan, tetapi lebih beraspek pada fisik. Walaupun fisik bukan hanya radioaktif, termasuk kebisingan, kemudian juga melepas bahan panas ya ke lingkungan, itu juga masuk bagian pencemaran. Kemudian mempengaruhi kondisi kelembapan, ya. Kemudian arus dan sebagainya juga masuk ke ranah. Kemudian terkait dengan pencahayaan, ya, aspek-aspek yang juga berkaitan dengan potensi fisik. Misalnya hal tertentu yang bersifat menyilaukan, potensi merusak mata, ya, potensi juga percikan api, panas sebagainya juga merupakan bagian dari pencemaran. Tapi concern kita pada radioaktif dan kebisingan. Bagaimana pencemaran radioaktif itu terjadi? Tentunya karena adanya baik secara alami maupun aspek kegiatan manusia yang melepas zat radioaktif. Ya, yang berpotensi kegiatan-kegiatan manusia atau lepasnya zat radioaktif ke atmosfer, ke tanah, ke air, ya, ke makanan yang beraspek bisa menyebabkan pencemaran radioaktif. Mungkin yang mudah kita pahami radioaktif kaitan dengan instalasi nuklir misalnya, ya, yang berkaitan dengan misalnya energi untuk aktivitas-aktivitas misalnya penerbangan luar angkasa ataupun terkait dengan persenjataan misalnya ya yang menggunakan berbahan nuklir ataupun pengembangan riset ya yang juga berkaitan dengan penggunaan bahan yang berkaitan dengan zat radioaktif. Intinya seperti itu berkaitan dengan bagaimana efek-efek kerusakan lingkungan bisa terjadi ya, dengan akibat tidak terkendalinya ya, pencemaran radioaktif. Ini sistem yang ada tidak menopang bagaimana upaya prevensi dalam pengendalian zat radioaktif. Ya, dua jenis yang utama sumber pencemaran radioaktif dari alami dan juga dari polusi dari manusia, dari buatan. Kontaminasi radioaktif ya misalnya dari bahan radioaktif maupun dari aspek misalnya sinar
kosmik yang bersifat alami, kemudian juga pencemaran radioaktif dari bahan aktivitas manusia, pembuangan limbah yang kaitan dengan instalasi nuklir, aspek apa namanya aspek ya PLT ya, N ya, tenaga nuklir ya, pembangkit listrik nuklir atau instalasi-instalasi yang beraspek terkait dengan penggunaan bahan radioaktif ya pada misalnya pengembangan pertanian, kegiatan ronsen ya, kegiatan laboratorium maupun pengamatan-pengamatan yang juga menggunakan bahan radioaktif, ya, DNA analisis dan sebagainya yang potensinya juga menggunakan bahan-bahan yang bersinergis dengan penggunaan radioaktif. Kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan pencemaran radioaktif, unsur kimia di alam, kaitan dengan penghasil alamiah ya, produksi beberapa zat ya, radioaktif yang ada di lingkungan, kemudian juga tingkat radiasi berada dalam batas aman, paparan seharian, kepada makhluk hidup, kemudian juga pencemaran radioaktif dari tindakan manusia, item-item yang terkait dengan tindakan manusia. Nah, tentunya karena penggunaan ini oleh manusia, tentunya manusia juga mesti bertanggung jawab ya atas penggunaan bahan radioaktif. Karena kalau kita seksama dalam menggunakannya tentunya sangat banyak ya manfaat penggunaan bahan radioaktif. Dan antaranya juga produksi misalnya berapa energi yang dihasilkan ya, dari pembangkit nuklir begitu ya. Sayangnya kadang-kadang kita ketakutan berlebih sehingga kita tidak. Kalau upaya prevensi terhadap pengendalian pencemarannya bisa dibuat lebih bagus ya, artinya ya potensi tergantung pemanfaatannya ya, artinya pemanfaatan. Ya, memang kadang-kadang kita terlalu atau tidak memikirkan pengolahan yang bagus sehingga kita lebih takut atas efek yang terjadi dibandingkan manfaat yang terjadi. Kaitan dengan pembuangan limbah, kaitan dengan sistem, ya memang pengalaman negara maju ya, karena misalnya kaitan dengan kebocoran zat radioaktif di Chernobyl misalnya, ya, kayak beberapa masalah yang lainnya, masalah lingkungan yang terjadi dari aspek internasional. Ini lembaga-lembaga pusat penelitian, pabrik amunisi, dan sebagainya juga terkait dengan penggunaan radioaktif. Jadi aspek efek dari radioaktif bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, gitu ya, terkait dengan peluruhan radio isotopnya ya. Bagaimana potensi bahaya dengan menggunakan bahan yang memiliki toksik ya, katakan radioaktif, memiliki daya radioaktif yang tinggi ya, sehingga bisa menyebabkan kematian seperti kalau racun mungkin melalui oral ya atau diinjeksi, tapi ini kan bisa paparan itu bisa langsung memapar ya, penggunaan bahan radioaktif misalnya bisa mematikannya, bisa memapar, bisa masuk ke jaringan dalam tubuh kita. Jadi ya, dari aspek penggunaan di luar tapi membahayakan sampai ke patofisiologi tubuh kita, akan bisa menyebabkan kematian. Kaitan dengan kemudian juga kaitan dengan pembangkit tenaga listrik, ya. Kemudian juga pengembangan yang lainnya. Ini contoh secara 3 jenis radiasi menyebabkan kondisi berbeda, misalnya sinar alfa di kulit menyebabkan kerusakan fisiologis ya, sudah tertelan, contohnya plutonium 238, radiasi beta lintas dengan milimeter kulit ya, contoh strontium 90, kemudian radiasi gamma daya penetrasi mampu menyebabkan mutasi kinetik misalnya, juga fungsi-fungsi yang memang dimanfaatkan untuk riset, untuk pengembangan misalnya bibit tanaman, untuk intensifikasi pertanian dan sebagainya ya, juga ada kemanfaatan yang diperoleh. Jadi kalau tata cara, tata laksana yang tidak aman akan membahayakan kembali kepada manusia. Kontaminasi radioaktif potensinya juga merusak air tanah selama bertahun-tahun. Kita lihat efek bagaimana Nagasaki setelah dibom nuklir, bagaimana dampaknya, efeknya, kualitas lingkungannya sebagainya. Juga kawasan-kawasan yang lain. Dan kemungkinan dengan adanya aktivitas-aktivitas pencemaran radioaktif juga
bisa memberikan dampak untuk jangka panjang. Dampak jangka panjang ini juga perlu kita cermatin, walaupun tidak sama ya, tapi juga sama-sama pencemaran yang beraspek pada bahan kimia misalnya ya. Ini tidak mustahil, misalnya gangguan kaitan dengan saraf misalnya, bayi balita yang terjadi dari angka kelahiran misalnya, ini adalah sebuah wujud toksik teratogenik. Artinya potensinya bisa jadi ibunya yang terpapar ya, atau ayahnya yang terpapar. Kemudian dari aspek itu yang atau keterpaparan pada media perairannya, media produksi pertaniannya, yang secara tidak langsung nanti akan terakumulasi pada orang tua bayi balita itu, ataupun kepada bayi balita itu sendiri paparannya. Ini contoh aktivitas yang berpotensi ya untuk terpapar dengan hazard. Di antara upaya pencegahan kontaminasi dengan yang menyebabkan limbah itu sendiri, yang utama bagaimana radioaktif iodidanya misalnya. Kemudian pekerja yang terpapar dengan praktek nuklir harus mengambil langkah-langkah keamanan menghindari paparan radiasi menjadi polutan. Kemudian perusahaan pabrik yang menghasilkan radioaktif harus memenuhi kebijakan keselamatan yang ketat untuk pembuangan yang tepat, mempertimbangkan dampak lingkungannya. Contoh-contoh item yang terkait dengan pencegahan pencemaran radioaktif yang bisa kita buat. Contoh-contoh item yang ya secara mungkin tidak langsung ya kita bisa pilah bagaimana potensi-potensi pencemaran radioaktif yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita yang mudah akses ya, apalagi era COVID kemarin ya, kemudian pemeriksaan PCR, kemudian juga rumah sakit yang hari-hari kita saksikan, ruang bedah, kemudian aspek juga melihat efek dari kerusakan organ dalam ini dengan ronsen dan sebagainya. Ini juga bagian dari penggunaan zat radioaktif. Di gambaran lambang dari radioaktif bisa coba dicermatin seperti ini. Kaitan dengan pencemaran bahan radioaktif, bagaimana dikelola, diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sumber pencemaran atau menurunkan kualitas lingkungan akan datang. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang dikonfirmasi terkait dengan sekilas mengenai pencemaran radioaktif? Ataupun terkait dengan tadi monitoring kualitas lingkungan? Ada yang diberi masukan, adik-adik? Mungkin deteksinya kadang-kadang yang kita kurang paripurna ya. Mungkin pencemaran bahan kimia dan mikrobiologi kita lazim memantau, tetapi untuk radioaktif ini disayangkan ya. Tidak mustahil menjadi tantangan baru, bahaya baru buat lingkungan sekitar kita, karena aspek pemantauan yang kurang disiplin. Kita kurang disiplin dalam memantau kualitas radioaktif di lingkungan. Itu saya rasa ada masukan, pertanyaan atau masukan dari adik-adik terkait dengan materi yang Bapak sajikan? Tidak ada? Next, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kaitan dengan kebisingan. Istilah kebisingan mungkin adik-adik sering dengar ya, kalau kakak kelas, oh ini aspek kebisingan kayak kegiatan industri ya, karyawan. Padahal kebisingan juga masuk ke ranah pencemaran fisik ya, masuk pencemaran fisik dalam kesehatan lingkungan. Ya, seluruh aspek, baik itu memapar pekerja maupun masyarakat ya, ataupun lingkungan perusahaan atau lingkungan perumahan pemukiman juga sama, merupakan bagian dari kebisingan, atau lebih mudah bahasanya adalah kegaduhan atau naus, kegaduhan. Jadi aspek-aspek yang di luar aspek-aspek bisa yang tidak lazim yang berkaitan dengan kegiatan industri, tapi bisa mencakup ya, aspek-aspek kesehatan lingkungan yang ada berkaitan dengan di kewilayahan atau di community ya, yang terkait dengan
dengan aspek community ya, artinya dengan bersinggungan dengan masyarakat ya, bukan tidak mesti di lingkungan perusahaan atau di lingkungan industri begitu. Dan lebih mudah, lebih lazim kalau kita bahasakan dengan kegaduhan, bukan kebisingan. Nah, sifatnya kadang-kadang tidak senantiasa eksak ya nilai kebisingannya. Walaupun kita bisa sajikan angka ya, daripada angka kebisingannya, tapi kita tidak menjadi angka yang mutlak. Kita bisa melihat dari aspek-aspek pengukurannya, dari aspek-aspek yang lainnya. Itu terkait dengan kegaduhan atau kebisingan begitu ya. Kalau dalam ranah definisi, hal yang bisa mengganggu kesehatan baik langsung maupun tidak langsung atau spontan dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan gangguan. Oke. Aspek yang bisa menyebabkan gangguan. Di aspek gangguan akibat kegaduhan atau kebisingan bisa aspek fisik, mental, dan juga kegangguan kesehatan lain. Fisik ya, kekurangan daya dengar, dan juga aspek-aspek fisik ya, dari kesehatan yang bersifat dari fisiknya. Dan gangguan mental, gangguan kesehatan lain juga. Gangguan fisik misalnya alat akibat suara seketika karena gangguan terus-menerus, suara mesin pabrik misalnya, gangguan karena suara seketika tiba-tiba misalnya. Banyak hal yang tujuannya bisa merusak alat pendengaran akibat suara seketika maupun yang terus-menerus. Ini bisa dijadikan landasan dasar kita ya untuk memahami bagaimana cakupan dari efek dari dampak pencemaran kebisingan, gitu ya. Tidak senantiasa bersifat eksak, walaupun kita ada ukuran standar berapa desibel, okay, jumlah pencemaran, tapi sebenarnya bisa diaspekkan, dilihat dan lebih kompleks ya, kaitan dengan beberapa aspek lain. Ya. Kemudian aspek gangguan mental yang bisa terjadi akibat gangguan kebisingan atau kegaduhan, ya, mudah marah, emosional, apatis, terganggu pikiran lainnya, ya, sebagai gangguan mental. Kemudian juga gangguan kesehatan lainnya ada emosional, kurang istirahat, mudah terserang penyakit, ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan gangguan kesehatan jiwa, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh gangguan kebisingan, gitu ya. Oke. Kegaduhan, ini ada aspek kaitan dengan suara yang mengganggu karena tidak diinginkan tentunya, tidak teratur bunyinya, tidak terduga bunyinya, keras bunyinya. Kalau hal yang diinginkan ya bisa jadi dia tidak keras, padahal atau bisa juga memapar menjadi kebisingan untuk orang lain begitu ya. Menurut kita sudah tidak bising, tapi justru bisa membisingkan orang. Contoh seperti itu. Bunyi yang tidak teratur, yang tidak terduga, kemudian juga memang dalam batasan besaran kerasnya bunyi itu ya, dalam ranah keras bunyinya berapa desibel itu menyebabkan juga bagian dari kriteria kegaduhan atau pencemaran. Oke. Monoton, bunyi terus-menerus, tidak disukai, tidak diinginkan, tempat dan waktunya tidak tepat, contoh hal yang bisa dilanjutkan dalam kriteria. Kegaduhan bersifat relatif, sebagian orang mengatakan sumber suara tak enak, namun sebagian lain mengatakan suara itu sangat suaranya bagus, ada juga yang merasa terganggu. Kadang-kadang timbul subjektivitas. Kita sebagai insan kesehatan juga bisa menyiapkan potensi prevensinya maupun potensi penanggulangan pencemaran ketika kita sudah kembali ke masyarakat. Contoh-contoh item, walaupun tidak senantiasa nunggu nanti adik-adik lulus ya, dalam sisi intervensi kegiatan untuk menanggulangi pencemaran sebenarnya bisa dimulai dari sekarang. Dan kita menantang itu untuk adik-adik bisa berkolaborasi ya, maupun mengembangkan diri ya terkait dengan
dan pencemaran. Itu salah satu yang pokok terkait dengan kemudian kaitan dengan kegaduhan relatif ataupun perbedaan pandangan terhadap kegaduhan atau kebisingan itu, perbedaan pengalaman, suara ramai lalu lintas. Ya. Bagi orang kota dan orang desa tentunya akan berbeda perspektifnya. Pengalaman orang kampung yang tinggal jauh dari transportasi, dari areal aktivitas pencemaran lingkungan, dia merasa ketika tinggal di kota akan merasa tidak nyaman, pengap dan sebagainya. Kemudian perbedaan usia, makin tua, orang tua tidak cocok dengan kebisingan, perbedaan kesenangan, suara yang ribut atau suara yang lembut ini juga akan berkontribusi kepada kegaduhan. Kemudian perbedaan tingkat pendidikan dan juga pengaruh ego individu yang mempengaruhi kegaduhan, gitu ya. Perbedaan tingkat pendidikan tadi tentunya dari sisi semakin tinggi pendidikan, toleransi, pengaruh individu, hal yang tidak menyenangkan akan pendidikan, contoh hal yang berkaitan dengan perbedaan tingkat pendidikan, sumber-sumber pencemaran, sumber kegaduhan, badan elektrik, radio, mikrofon, dan TV, ya, alat RT, ember, panci, industri, mesin pabrik, bengkel lalu lintas, sepeda motor, pesawat, anggota keluarga, suara anak-anak juga termasuk, orang tua yang ribut juga bagian dari sumber-sumber kegaduhan. Ini cukup kompleks ya dalam keseling ya, hal-hal yang mungkin tidak hanya hitungan manual berapa desibel, tapi ada koneksitas beberapa item yang saling bersinergi menjadi penyebab pencemaran. Sumber gaduh misalnya juga dari konstruksi bangunan, tempat-tempat umum, pasar, bioskop, tempat hiburan, juga binatang, toko ayam, golongan anjing, binatang yang dikandangkan, alat-alat mesin ketik, ya, mesin generator, pompa air juga bagian dari sumber-sumber pencemaran, ya, sumber kegaduhan atau kebisingan. Dari sudut pandangan, jantung tekanan darah dalam ulas saraf, efisiensi kerja dan kecelakaan kerja, pendengaran mendadak akan memakan telinga, bukan hanya mendadaknya, tapi monoton dan merasa otot telinga untuk bekerja terus-menerus sehingga mudah mengalami akan menebal, mengurangi sensitivitasnya begitu, mengurangi nilai kepekaannya. Dan jantung tekanan darah terkejut, mungkin petasannya jangan sembarangan, membahayakan orang tua, orang yang punya penyakit jantung, gitu. Kemudian terhadap urat saraf, ketegangan saraf, membebani kerja saraf, kelelahan, kekurangan tidur, dan gangguan jiwa. Contoh item-item yang disebabkan oleh kelelahan, disebabkan oleh kegaduhan. Efisiensi kerja, kesamaan kerja bagi pekerja, ya, mengurangi perhatian, pemusatan pikiran, mengganggu keseimbangan, kontrol tubuh. Ya. Contoh beberapa item yang terkait dengan pencemaran. Pencemaran kegaduhan, ya. Jadi sudah kegaduhan, radioaktif sudah berikan. Ini contoh hitungan kuantitatif, ya, misalnya terkait dengan intensitas paling kecil 1 desibelnya 0, geseran daun kena angin itu 10 desibel kemudian menjadi 10, suara siulan 100 menjadi 20, artinya potensinya 5 kali. Kemudian juga kaitan dengan mobil tenang aja mengeluarkan 10.000 volum, menghasilkan 10.000 pencemaran. Bagaimana suara atas yang menyakitkan. Contoh. Ini contoh kaitan dengan standar, ya, kebisingan atau intensitas kebisingan masing-masing poin. Dan nanti juga lebih aplikasi. Contoh batas kegaduhan, siang hari 40 desibel, malam hari 30. Dan secara umum di perumahan pemukiman boleh kita mengakses sebesar 55 desibel. 55 desibel. Ini contoh yang di lapangan kaitan dengan data-data standar, ya, dari kementerian bahwa pembentukan kawasan perumahan pemukiman nilai kebisingannya, jasa, perkantoran, ruang terbuka hijau aja masih 60, ruang terbuka hijau 50, ya. Pemerintah dan fasilitas umum, rekreasi dan khusus hal yang berkaitan erat dengan kebisingan, yang standar kebisingan untuk pemukiman.
pelabuhan, lingkungan kegiatan, dan sebagainya. Kegiatan dan pengukuran, alat ukurnya, penyediaan kegaduhan, rumah dari menanam pohon, menutup keran bila dipakai, kursi, alat geser kaki, aspek-aspek yang sebenarnya secara formalitasnya tidak bising, tapi sudah melampaui batas ya. Kadang-kadang tidak memenuhi standar harus berapa kurang dari 80 desibel misalnya, tapi kalau dari skor aslinya sudah seperti itu ya. Tidak senantiasa berbasis pada hasil pengukuran, tapi sudah memiliki efek, memiliki dampak, juga masuk skup daripada kegaduhan atau berkurangnya daya dengar. Ya. Saya rasa. Kemudian aspek pencegahan tadi kegaduhan, jauhkan rumah keramaian, menanam pohon, menutup keran, lantai papan, rumah tingkat, dinding dan lantai dirangkap, lantai diberi alas, dan saluran WC, kamar mandi dengan penahan bunyi, panjang flat 40 meter, sambungan dipisah untuk keamanan bencana. Itu aspek dipasang korden. Oke, dipasang korden karena timpa 24 tangan udah dorong, nah, aspek-aspek yang perlu dilengkapi. Ini saya rasa yang pokok poin materi ini yang Bapak kemas dalam tiga slide begitu ya. Monitoring kualitas lingkungan secara general, kemudian spesifikasi sumber pencemaran diantaranya kualitas dari kualitas radioaktifnya dengan kebisingan juga bagian daripada pilar pencemaran. Itu serasa yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang didiskusikan? Silahkan. Jadi kalau yang di ranah K3 mungkin lebih mengarah ke formal ya, formal nilai kebisingan formal dan memang di bawah standar untuk kesehatan kerja sekitar 80 desibel ya. Biasanya bekerja dimaksimumkan selama 8 jam per hari Bapak. Tapi berbeda dengan kita untuk parameter kualitas kebisingan lingkungan akan berbeda dan lebih ketat kan. Diizinkan batasannya adalah 55 desibel. Ya, 50 desibel. Kita bisa lebih jelas lagi ya gitu. Bisa ditindaklanjutin, bisa disamai, ya lebih komprehensif adik-adik dalam pembelajaran. Ya, ada yang lainnya? Yang memberi masukan? Baik Bapak, izin bertanya. Izin bertanya Bapak? Ya, silakan Mbak Angela. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak. Di sini saya ingin bertanya Pak mengenai kegaduhan. Kan saya berada di lingkungan yang bisa dikatakan banyak anak mudanya dan setiap malam itu sering sekali nih Pak nyanyi gitu kan di jam 10 malam ke atas begitu. Jadi dan lagu yang sering nyanyikan itu lagu yang hampir sama gitu. Jadi pas kita yang mendengarkan itu pasti merasa kebisingan ya Pak. Karena kan dia bawa lagunya itu setiap malam dan nggak kecil karena pakai gitar dan nyanyi bareng-bareng gitu. Nah, saya ingin bertanya Bapak, untuk mencegah kebisingan itu terjadi kepada kita sendiri itu bagaimana ya Pak? Karena kan kalau kita untuk menegur secara langsung kan gak enak juga ya Pak, nanti pasti urusannya bakal bagaimana gitu. Ya, secara prinsip dulu, secara prinsip keilmuan tadi itulah batasan khasnya di paparan lingkungan ya, bahwa tidak senantiasa kita berbasic pada nilai mutlak angka desibel ya, tidak senantiasa mengacu ke angka mutlak desibel. Kadang-kadang yang temporer, yang tiba-tiba misalnya contoh aja bunyi petasan ya, petasan yang mungkin durasinya tinggi tapi sesaat ya, tapi juga punya dampak kepada efek ya, efek bahaya lingkungan dari aspek bunyinya sendiri, juga aspek mungkin dari api yang dihasilkan begitu ya. Nah, demikian juga kaitan dengan bunyi-bunyi yang memang
bisa jadi ya termasuk plafon tertentu ya. Itu kalau dalam ranah malam hari ya bisa jadi melebihi ya mungkin tetangga kita yang membunyikan musik atau karaoke yang mungkin suaranya melebihi 30 desibel begitu ya. Karena kebisingan standar untuk malam hari di pemukiman ya setidaknya sekitar 30 mungkin ya aman 30 desibel begitu. Tapi jarang kita yang mengukur seperti itu. Karena aspek-aspek psikologis, aspek tadi efek yang secara tidak langsung dari pencemaran naus ya lebih condong ke arah kegaduhan ya, kita anggap sesuatu yang, tapi bagi anak-anak muda itu ya yang menikmati itu ya bisa jadi dia tidak merasa terpapar ya, karena dia ya, tapi sebenarnya itulah yang dinamakan juga aspek mengganggu orang lain ya, aspek mengganggu orang lain. Maka sebenarnya ada peraturan secara tidak langsung ya, di aspek misalnya di aspek ini Bapak pernah juga diskusi kawan, sudah ada aturan dari pemerintah kota misalnya yang terkait dengan misalnya kebisingan karena penggunaan burung ya, penggunaan untuk burung walet itu pernah itu ada aturan yang boleh dibunyikan misalnya hanya sampai misalnya dari jam mungkin aturannya bisa dilihat misalnya antara jam 7 sampai hanya boleh dibunyikan misalnya di jam 7 sampai jam 5 sore atau jam 4 sore begitu. Tapi kadang-kadang kan ada yang nggak peduli itu, tetap membunyikan alat pemanggil walet itu sampai larut malam begitu. Sebenarnya termasuk itu bagian yang juga sudah beranah hukum ya. Ini sebenarnya juga terkait dengan kontrol lingkungan begitu ya. Artinya pendekatan kepahaman terkait dengan konsep itu saya rasa bisa kita rasakan bersama ya, kita bahkan Bapak tadi tidak menyinggung secara langsung misalnya contoh bunyi yang mungkin secara disable juga kecil tapi tidak kita sukai ya, misalnya kita dirasani, kita digosipin sama kawan, itu juga mungkin aja juga bagian daripada bisa mengganggu secara psikologis kita begitu ya, apalagi kaitan dengan tadi. Mungkin kembali ke permasalahan Mbak Angel, Mbak Natalia terkait dengan tadi potensi tadi misalnya sekitar rumah kita yang tadi memang beranah lingkungan, artinya juga sebenarnya kewajiban sosial. Kita tidak mungkin kalau kita menegur langsung bisa beraspek pada kepentingan dia, tapi sebenarnya seluruh manusia punya hak ya, hak orang lain juga hak asasi kita ya. Artinya ya orang seenaknya misalnya merokok di tempat umum, kita juga punya hak terhadap udara sehat. Orang seenaknya sesukanya misalnya suka-suka saya untuk main musik, untuk berkaraoke, bersenang-senang dengan bunyi-bunyi yang tapi kan didengar orang juga. Kalau dia untuk dia ya mestinya di ruang tertutup ya, dia diakses sendiri begitu. Artinya kalau berkaitan dengan kondisi lingkungan ya sebenarnya sudah bisa juga beraspek lingkungan. Contoh pengalaman Bapak ketika di sekitar rumah di Jawa begitu ya, ada kafe begitu ya. Mungkin walaupun Bapak tidak menegur langsung, tapi punya efek ya, ketika ada tetangga yang lainnya juga merasa tersinggung, merasa terganggu, maka kemudian ada kesadaran begitu dari pemilik kafe untuk mengurangi frekuensi bunyinya sehingga tidak sampai mengganggu kita yang tinggal di rumah, apalagi yang punya anak-anak kecil gitu ya, yang malam tidak bisa tidur karena mendengar bunyi-bunyian mungkin yang di atas bagi batas ambang bunyi. Makanya itu juga menarik sebenarnya dalam pengembangan penelitian, karena aspek kita condongnya kan aspek formal kaitan dengan ketulian, berkurangnya daya dengar, itu aja yang sering kali. Sementara kebisingan pemukiman, kaitan dengan keseling khususnya ya, walaupun dalam ranah WSO ya masuk sebenarnya kebisingan tempat kerja pun masuk paparan fisik, pencemaran fisik ya. Tapi secara khusus yang kaitan dengan community itu kan jarang kita ini kan, misalnya spesifikasi terganggunya bayi balita misalnya ya, itu akan mempengaruhi kesehatan bayi balita ya secara psikologis. Mungkin aspek-aspek pendekatan lingkungan yang kalau bisa Bapak sarankan, walaupun kita mungkin di luar bidang ini ya, paling tidak pendekatan lingkungan pada dasawisma, pada RT begitu ya, yang kita perlu secara button up planning begitu ya, kita bisa melakukan pendekatan lingkungan walaupun Anda pendatang di kos-kosan atau masalah apa ya, bisa Anda rembukan begitu ya, sehingga nanti aspek-aspek kegiatan ini Anda tidak menegur langsung, tapi bisa aspek kebersamaan masyarakat menjadi upaya prevensi dalam pengendalian naus tadi ya, kegaduhan atau suara-suara yang tidak kita sukai tadi. Ya, misalnya kalau kita
tegur langsung menjadi bermasalah, kita juga nggak berani, tapi dari aspek menimbulkan kesadaran sosial ya, membangun kesadaran sosial, menimbulkan kesadaran sosial atas hak asasi orang lain juga yang melekat pada pembatasan hak asasi kita juga seperti itu. Artinya potensi-potensi itu yang bisa kita coba ini, karena mungkin kerana hukum masih ini, kalau ada aturan hukumnya sebenarnya sudah bisa kita bawa, tapi tidak aspek sosial dulu ya, kita coba pendekatan aspek sosial dulu sebelum kita ke aspek semacam melibatkan aspek-aspek hukum begitu ya. Sebaiknya aspek sosial, pendekatan sosial dulu, kalau bisa dinasihati dengan Pak RT, dengan Dasawisma, dengan ya tokoh masyarakat sekitar situ, saya rasa lebih baik dibandingkan ke ranah misalnya ke kepolisian dan lain sebagainya. Ini aspek itu menjadi dasar ya, mungkin bisa di pelajaran ya, misalnya Anda mungkin bagi mahasiswa yang lain juga bisa dicermati, misalnya Bapak pernah ketika masih kuliah dulu di FKM Unyar ya, barangkali pernah dosen itu masih teringat ya, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bersaing dan menghancurkan perusahaan yang lain ya, hanya dengan sebuah strategi ya, diantaranya pendekatan itu tadi, pendekatan kelelahan ya, misalnya begitu. Misalnya persaingan di antara perusahaan tapi dengan yang kurang bagus sebenarnya, tapi mensurvei bagaimana nilai kesukaan sebuah karyawan di perusahaan lawan itu ya, untuk terhadap misalnya sinetron atau terhadap pertunjukan tertentu, acara tertentu misalnya di media, kalau zaman dulu mungkinnya di media televisi atau di sinema dan sebagainya, sehingga secara kontinu ya aspek produktivitas perusahaan saingan itu menjadi turun karena produktivitas karyawan yang tidak optimum dengan gangguan tadi ya, dengan strategi itu ya. Itu katakanlah bahasa buruknya bagaimana aspek non teknis dalam rangka produksi kualitas, tapi bisa menurunkan aspek produktivitas sebuah perusahaan gitu ya. Jadi nilai kesehatan katakanlah secara tidak langsung yang berkontribusi kepada sebuah produktivitas perusahaan. Mungkin langkah-langkah seperti itu, Mbak ya, gambaran kompleksitas masalah yang terkait dengan pemukiman cukup kompleks dan cukup menarik sebenarnya, kaitan dengan gangguan psikologis yang mungkin teman-teman K3 concern di karyawan, sebenarnya lebih kaitan dengan formal ya, perusahaan dan sebagainya, aspek-aspek informal dan aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan sekitar perusahaan maupun masyarakat umum lebih beraspek pada rangka kegaduhan atau NAUS tadi ya. Patokannya bukan 80 desibel tapi rata-rata menggunakan 55 desibel. Dan nanti untuk rumah sakit akan berbeda ya. Untuk ruang pendidikan itu kayaknya sama, hampir serupa ya, rumah sakit dengan pemukiman umum sekitar 55 desibel yang sudah cukup saya rasa untuk ramah lingkungan ya, dalam perhitungan kebisingan pemukiman. Saya rasa banyak hal sampai sebenarnya kebisingan tuh kemarin teman-teman di peternakan juga ya, bagaimana efek produksi ayam ya, ayam petelur mungkin, ataupun tingkat produksi ayam ketika ayam itu pada tingkat kebisingan tertentu. Memang secara tidak langsung bukan hanya manusia yang terganggu ya atas kebisingan atau kegaduhan, bahkan produktivitas telur ayam atau produktivitas yang lainnya juga bisa terganggu dari aspek pencemaran fisik. Itu saya rasa Mbak Angel, Mbak Natalia. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban. Ya, pendekatan itu yang perlu dicoba dikomunikasikan untuk kita coba di sekitar kita ya, menerapkan prinsip-prinsip pendekatan promotif gitu ya, untuk edukatif gitu kepada masyarakat, walaupun ya kita biasanya nggak begitu cepat, tapi insya Allah kalau pendekatan lewat tokoh masyarakat, lewat kita pendekatan secara tidak langsung tadi ya, bisa beraspek dan tidak beresiko pada kita gitu. Ya, yang lainnya mungkin ada masukan juga boleh kaitan dengan materi-materi kuliah kita hari ini. Sebelumnya karena Bapak juga akan mempersiapkan untuk di kelas semester Anda juga kayaknya ya, untuk PE ya, semester 4. Kalau Anda semester 4 juga ini ya? Semester 2 Bapak. Semester 2. Oh, berarti kakak semester 4 ya. Soalnya sebentar lagi
untuk di PE integrasi. Bapak juga nyajikan perencanaan bidang kesling. Oke, silahkan. Ya, kalau ada lagi kaitan-kaitan mungkin terlalu Bapak kemas agak cepat tadi materi kuliahnya, tapi gambaran umum ya, karena kita memang memahami dasar-dasar kesling ya, kaitan dengan menjadi pondasi adik-adik nanti dalam menerapkan prinsip pendekatan kesling, walaupun ada yang tidak melanjutkan di peminatan kesling, tapi akan juga bersinggungan ya, kita mendalami AKK nanti berkaitan dengan manajemen perencanaan program, mau tidak mau juga bersinggungan dengan aspek penyakit berbasis lingkungan, juga kita program-program yang kita sasar juga mesti memahami ya, kaitan-kaitan dengan program-program yang bersinergis dengan masalah kesehatan lingkungan. Makanya tidak ada hal yang bahkan menjadi kelaziman umum sekarang ini ya, ketika COVID-19 misalnya banyak hal yang kaitan sudah hal yang sewajarnya kita jaga higien, sanitasi menjadi hal yang lumrah. Pada masyarakat yang maju juga seperti itu. Jika kita kembangkan ke hal-hal yang lebih ini ya lebih inovasi misalnya dalam riset, dalam kolaborasi ya, untuk bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan kesehatan masyarakat yang lebih baik begitu. Ya, silakan kalau ada lagi. Izin bertanya, Bapak. Ya, Mbak Aurelia, silakan Mbak Sarah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait kontaminasi zat radioaktif tadi. Nah, mungkin salah satu yang menjadi perhatian juga, setiap bahan pangan yang kita impor dari luar negeri itu juga pastinya ada terkait uji klinis bebas sertifikasi kontaminasi radioaktif, Bapak. Nah, lalu sebelum diedarkan tentunya pasti ada pengujian terkait hal itu. Mungkin dari banyaknya zat radioaktif yang ada di lingkungan sekitar kita, salah satunya mungkin zat cesium 137 dan 134. Nah, pertanyaan saya mungkin untuk pengecekan terkait sertifikasi kontaminasi radioaktif itu kan berdasarkan berbagai pengujian terkait uji klinis. Nah, bagaimana jika saat pendistribusian bahan pangan itu atau di sekitar permukiman penduduk itu terdapat kontaminasi zat radioaktif? Bagaimana pendekatan atau cara mendeteksi secara sederhana yang dapat kita lakukan ketika melihat langsung atau khawatir akan zat radioaktif itu mencemari bahan pangan di lingkungan sekitar kita? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau struktur prevensi kita dalam pengendalian, tadi Bapak sampaikan pengendalian lingkungan, kita balik ke materi awal tadi, sebenarnya makanya pengendalian monitoring lingkungan itu sebenarnya juga menyeluruh, bukan hanya aspek pencemaran air, tapi juga bagian pencemaran fisik ya. Tapi sebenarnya tadi kan memang kolaborasinya agak sedikit memang di RPS seperti itu ya, tapi sebenarnya kan namanya pencemaran air juga ada potensi radioaktif di air. Pencemaran udara juga ada potensi radioaktif di udara. Hanya memang dipisah begitu ya, untuk barangkali untuk memudahkan kita memahami begitu ya, sehingga dipisah pencemaran fisik untuk radioaktif dan fisik dipisah di RPS menjadi satu tema tersendiri. Tapi sebenarnya tidak memisah ya, tidak memisah. Contoh saja kalau Mbak Gasila perhatikan kan di standar air minum itu kan ada kualitas radioaktif ya, ada standarnya. Tapi memang kendalanya kan pengukuran itu mahal ya, cukup uji radioaktif itu cukup mahal ya. Tapi benar, makanya dan sikap dan menjadi tantangan kita sebenarnya itu kelembagaan formal yang dilakukan pemerintah ya condong ke ranah pasif ya. Kalau ada lisensi saja, misalnya kalau membutuhkan inspeksi kelayakan sehat baru mungkin akan lapor, tapi tidak ada perlindungan konsumen yang terus-menerus begitu Mas Bapak. Bagaimana kalau ada kelembagaan seperti itu ya? Contoh saja Bapak ketika menyajikan mata kuliah perencanaan evaluasi khususnya di bidang kesehatan lingkungan, misalnya kalau di luar negeri itu ada orang mendirikan perusahaan yang bisa dia bisa menangani atau bisa melakukan inspeksi ya untuk food safety begitu ya, untuk keamanan pangan begitu. Dia
bisa memberdayakan anak sekolah, ya, bisa mengkader anak sekolah untuk keterlibatan dalam sanitasi atau dalam keamanan pangan gitu ya terhadap potensi-potensi hazard seperti itu. Ataupun dia bisa melakukan itu aspek bargaining seperti itu yang mungkin belum banyak ya, walaupun kita lazim kesadaran kita atas bahaya, tapi untuk action realnya, contoh aja kita terhadap kondisi pencemaran mikroba misalnya ya, kita paham adanya misalnya wabah COVID-19 misalnya, tapi realita terhadap lingkungan kan treatment kita tidak seberapa ya, tidak berarti begitu ya, katakanlah bagaimana pengolahan limbah COVID ya, isolasi mandiri itu yang kita fokuskan pada action pemeriksaan deteksi saja, tidak pada aspek perlindungan esensial pada faktor resiko kan, lebih condongnya pada kalau misalnya kalau memang sebenarnya seperti itu kan tentunya ya mungkin disitulah yang fakta yang menjadi kita tidak cukup aman begitu ya kondisi kita dibandingkan di kawasan-kawasan prevensi yang ada sistem kita yang mendukung, misalnya aspek inspeksi yang khusus misalnya. Jangankan radioaktif ya, misalnya pestisida aja. Siapa yang menjamin misalnya amannya sayuran yang ada di pasar Sekiri misalnya, yang kita konsumsi di kantin di sekitar pramuka, di penjual pramuka apakah non pesticide ya, ataupun tidak mengandung pestisida atau mengandung logam berat karena dikembangkan misalnya di pertanian atau diairi dengan bekas limbah dan sebagainya. Ini kan, ataupun kita makan ikan nila, seberapa sih keamanan ikan nila yang dikembangkan dari kerambai yang di Sungai Mahakam dengan gelontoran potensi limbah dari run off dari tambang, dari run off dari palm plantation, dari rubber plantation, dari perkebunan ya, dari banyak hal yang termasuk itu ya sumber-sumber yang terkait dengan radioaktif, bahan-bahan radioaktif. Sebenarnya kan rumah sakit juga melepas radioaktif, penggunaan aktivitas radioaktif ya, baik di laboratorium maupun di penggunaan deteksi semacam potensi di rongsen dan sebagainya ya, hal-hal yang seperti apa ya. Kemudian juga aktivitas fisik yang lainnya semacam instalasi listrik ya, tegangan tinggi dan sebagainya juga akan berpotensi juga, belum bahan-bahan yang bersifat alami. Tapi untuk ya memang kita tidak, karena fisik ya, mungkin kalau deteksi fisik itu makanya yang era yang cukup susah dalam pendekatan prevensi memang kalau kita lihat yang tidak terlihat ya, aspek artinya peluruhan dari penejat kimia yang bersifat radioaktif ya, katakanlah bahan yang bersifat radioaktif itu agak susah dideteksi, termasuk mungkin dalam isu kematian kematian mungkin karena singgungan dengan politik dan sebagainya, sehingga ada kematian mungkin seorang tokoh karena penggunaan zat radioaktif gitu disinyalir, ataupun bukan diracun dengan keracunan fisik tapi karena peluruhan radioaktif yang menempel pada baju dan sebagainya. Itu hal-hal yang juga cukup kita cermatin menjadi standar keamanan global ya begitu ya. Nah, mungkin kalau di sekitar lingkungan kita ya Bapak tidak bisa kita tidak bisa kecuali pada arah sumber kan. Misalnya kalau arah sumber deteksi awal ketika kita memang punya kerentanan kepada lingkungan sekitar kita atas limbah ataupun bahan-bahan yang sekitar kita yang mengandung bahan radioaktif, itu kan yang bisa kita prevensi dalam skala kemandirian kita. Tapi dalam skala community kan perlu ada kelembagaan yang mengawasi terus-menerus, yang juga membantu dalam keamanan itu, karena tidak semua masyarakat punya nilai kesadaran ya. Mungkin membangkitkan kesadaran bisa dari kita, tapi dari sisi kelembagaan misalnya Balai POM misalnya, kemudian juga dari aspek lingkungan, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari BLHD dan sebagainya misalnya. Dan ini perlu kesadaran untuk aspek itu. Jangan-jangan tidak pernah di Dinas Kesehatan sendiri misalnya yang menikmati langsung aspek efeknya begitu. Itu pun ya tidak kita lihat tidak banyak kegiatan yang mengarah ke situ. Beberapa parameter pengukuran saja yang kadang-kadang tidak begitu concern terhadap pengukuran radioaktif. Kalau saran Bapak secara teknis ya kita lihat potensi kita ya. Misalnya potensi kita memang kalau memang ada sumber radioaktif misalnya contoh dari kegiatan rumah sakit ya. Potensi limbahnya di limbah cair. Apakah betul sistem di rumah sakit itu bisa mereduksi ya, potensi itu? Nah, ini yang perlu kita cermatin.
Ya, kalau enggak berarti kan aliran potensi limbah itu atau kontak kita dengan sistem itu akan membahayakan kita. Ya mesti kita cermatin dan kita hindari ataupun kita bisa mengalternatifinya gitu ya, untuk bisa menjaga jarak, untuk menjaga kontak ya dengan sumber-sumber yang berupa pajanan zat radioaktif ya, atau potensi yang tidak langsung tapi juga berkaitan, misalnya yang secara tidak kita sadari karena sistem kita kan misalnya pengelolaan sampah saja. Pengelolaan sampah yang ada potensi radioaktif ya, kita tidak sengaja karena konsep sampah kita kan ternyata belum betul-betul memisahkan antara B3 dengan sampah umum ya. Ketika di rumah bisa jadi kita sadarkan masyarakat untuk memilah, tapi kalau sudah berkumpul di TPS sudah menjadi satu. Ini potensi-potensi seperti itu juga ya tentunya juga akan memapar kita ya. Kalau di percampuran sampah padat ya, itu juga mengandung potensi bahan radioaktif, tentunya juga akan juga memapar kita ya, walaupun mungkin dosisnya tidak besar ya, tidak besar pada aspek-aspek yang dilepas oleh industri ya. Misalnya kalau tempat kita memang ada potensi, kan di Indonesia ini masih mungkin agak minim ya, kecuali pengembangan di laboratorium tertentu ya. Misalnya laboratorium molekular misalnya, itu ya yang berpotensi juga menggunakan zat radioaktif atau bahan-bahan energi nuklir dan sebagainya ya, kedokteran nuklir dan sebagainya yang memang berpotensi ya. Makanya kalau kita bersinggungan dengan itu, saya rasa deteksi dininya lebih ini. Ya, otomatis sebenarnya kita maksimumkan saja sisi pengelolaan lingkungan yang bersinggungan dengan potensi itu. Misalnya kawasan tertentu yang memang rentan menggunakan radioaktif itu ya, yang baik penggunaan masyarakat secara langsung maupun penggunaan kegiatan-kegiatan industri. Misalnya ya, contoh saja yang secara tidak langsung radioaktif ya, misalnya penggunaan logam berat gitu ya. Ternyata di masyarakat juga banyak menggunakan ya, penggunaan merkuri misalnya, penggunaan PB misalnya, penggunaan contoh kadang-kadang ya penggunaan formalin walaupun secara tidak langsung ya untuk pengawetan tertentu ya, kadang-kadang penggunaan pestisida. Ini kan bukan hanya perusahaan yang menggunakan tapi masyarakat juga menggunakan, dan ini pengamanannya juga tidak ini ya, mungkin edukasi kita maupun apa namanya pengawasan kita kepada masyarakat yang mungkin tingkat pengetahuan atau tingkat kesadaran untuk pengelolaan juga rendah, belum masih banyak PR kita untuk bisa kita edukasi begitu. Ya, kembali ke tadi ke potensi pencegahan, saya rasa dari situ. Jadi kita cermatin aliran sumber radioaktif dulu ya. Dan potensi yang kita duga berpotensi risiko kepada sentuhan zat radioaktif itu. Ini yang kita bisa coba hindari semaksimum mungkin. Nah, contoh saja kalau tadi Anda mencontohkan dan menjadi realita ya, mestinya ada betul-betul screening bahan-bahan yang memang dari aspek impor misalnya, dari mana diimpor, bagaimana potensinya. Saya rasa ada regulasi yang terkait dengan pemeriksaan radioaktif. Tinggal nanti itu yang masuk ke portal entry yang jelas, atau katakanlah barang selundupan begitu ya, barang yang tidak masuk deteksi langsung, ini yang juga membahayakan. Misalnya hal-hal yang memang jalurnya tidak melalui, kadang-kadang kan mensimpelkan karena kalau melalui jalur itu tidak bisa masuk ke ranah ekspor impor ya. Misalnya banyak barang Indonesia ditolak misalnya karena kita belum masih ada kandungan pestisida misalnya ya, masih mengandung pestisida misalnya ya, atau mengandung bahan tertentu yang bagi negara asing yang ketat melindungi rakyatnya begitu, kita tidak bisa mengekspor pada kaitan seperti itu. Sebenarnya kalau yang bahan dari aspek formal, saya rasa sudah gerbang formal potensinya cukup baik ya untuk keamanan konsumen begitu, atau potensi untuk menjaga masyarakat dari paparan radioaktif. Tetapi yang bermasalah adalah pada aspek yang informal tadi, yang secara tidak langsung ya, yang hari-hari kita bersentuhan dengan potensi radioaktif ya, misalnya dengan tegangan tinggi, dengan aspek-aspek juga kaitan dengan misalnya produksi yang panas ya, tegangan tinggi dan sebagainya, juga agak bersinggungan dengan pencemaran fisik begitu, yang walaupun secara radioaktif secara tidak langsung. Mungkin itu kalau strategi yang bisa Bapak kasih masukan, misalnya kita betul-betul kita cermatin dari potensi risikonya. Jadi kita kalau dari ranah HI, CCP begitu ya, jadi potensi mana yang kira-kira punya risiko, itu yang kita hindari, kita cegah begitu ya. Kalau bisa kita cegah langsung, kan hanya bukan untuk kita kan, juga untuk masyarakat sekitar kita. Jadi aspek itu makanya manajemen program terpadu ya dalam pendekatan kesling, dalam pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, ini sebenarnya sudah upaya komprehensif untuk melindungi masyarakat ya. Makanya
tujuan pengelolaan sampah bukan hanya untuk mencegah lalat, untuk mencegah tapi juga termasuk ya masuknya interupsi air ke pencemaran tanah kaitan dengan logam berat ya yang akan digelontorkan oleh oleh lecit, oleh lindi begitu ya, ataupun kaitan dengan juga potensi-potensi nanti bercampurnya bahan, apalagi kita belum menerapkan sanitary landfill ya dalam pengelolaan sampah. Tidak mustahil juga sampah kita juga akan bercampur dengan bahan yang berpotensi mengandung zat radioaktif. Mungkin penggunaan bahan-bahan yang lainnya juga yang secara tidak sengaja kita juga ini, karena contoh ya penggunaan bibit, penggunaan energi untuk laboratorium ya, untuk pengembangan bibit unggul itu kan juga menggunakan zat-zat radioaktif gitu. Ya, jadi meminimumkan kontak dengan resiko, saya rasa pengendalian resiko dari dini, walaupun kita tidak cermati kepastiannya ya bahwa itu mengandung radioaktif, tapi sejak dini kita bisa mentreatment, menghindari atau mengelola begitu ya. Tapi ya yang agak sedikit kita keterbatasan ya, kan memang sistemik ya. Kita mulai dari yang terkecil, syukur kita menjadi pelopor begitu ya, untuk memulai aktivitas prevensi yang bisa kita lakukan, misalnya ya kaitan dengan tadi memilih bahan, menanggulangi potensi risiko, dimulai dari kelompok kita, dari yang bisa kita lakukan begitu. Saya rasa untuk item teknisnya seperti itu Mbak Kasila. Salah satu alternatif yang langsung ya bisa kita buat begitu ya. Kalau untuk regulasi pendekatan, saya rasa juga penting sekali kita mendiskusikan dengan yang menjadi amanah di Balai POM misalnya ya, memang diberi amanah untuk perlindungan konsumen gitu. Tapi nanti jawaban Balai POM ya, saya memang lembaga saya kan sebatas obat dan makanan jadi begitu ya. Tidak nah, ini yang kendalanya. Nanti mungkin dari banyak aspek ya, banyak bukan hanya Balai POM. Kalau terkait dengan makanan minuman oke Balai POM, tapi kenyataannya juga tidak ada deteksi berarti ya. Kalau tidak ada program khusus, tidak ada deteksi, kalau tidak ada masalah kan aman-aman saja. Skala prevensi ya tidak. Makanya sejak dulu ya Bapak juga mengajar manajemen risiko lingkungan ya, sejak Bapak juga sebelum di Unmul juga di UMKT di D3 Kesling ya, menyarankan bagaimana item-item itu terkait dengan pengendalian itu yang juga menjadi PR kita bersama, usaha kita bersama ya untuk membangkitkan nilai kesadaran itu, karena juga sebenarnya aspek potensi penyakit ya degeneratif dan penyakit yang lainnya juga Bapak tinjau sebenarnya dalam rambu-rambu ya, ini juga banyak disebabkan oleh kaitan dengan pencemaran lingkungan, walaupun secara tidak disengaja ya, mungkin ya karena concern dokter juga bukan pada bidang lingkungan, sehingga dokter hanya melihat aspek yang rutin ya, padahal misalnya potensi pendekatan diabetes dengan bagaimana potensi misalnya halangan enzim ya kepada paparan pencemaran tersebut ya, misalnya seperti itu. Kayak itu logis dan cukup ilmiah sebenarnya untuk menarik dikembangkan. Begitu juga deteksi simpel kaitan dengan zat radioaktif ya. Ya, misalnya dari bahan-bahan yang digunakan. Misalnya contoh yang kemarin juga Bapak sajikan mungkin di awal kaitan dengan pencemaran air ya. Misalnya dari sampah pun, dari limbah padat, bagaimana akan tergelontor logam berat karena ada sisa tadi ya. Misalnya studi kasus dalam riset 2000 berapa ya, bimbingan Bapak itu terkait dengan tambak ya, tambak ikan nila yang digunakan pelampung dari drum bekas oli misalnya ya. Di situ ada mengandung arsen. Itu contohnya secara tidak langsung bagaimana interaksi keberadaan arsen tadi ataupun PB ya kaitan dengan drum oli atau bekas bekas lubang tambang tadi misalnya seperti itu. Jadi juga dicermatin potensi bahan radioaktif bisa kita kemas, mungkin lebih deteksinya dari kita connect dengan EPA ya, EPA GovIris, Mbak Kasila, bisa diakses di lembaga lingkungan dari USA, mungkin bisa spesifikasi zat radioaktif dalam riset-riset itu bisa dikembangkan, nanti bisa lebih luas ya kita. Itu hal yang baru saya rasa, untuk di Indonesia belum banyak deteksi dini dengan sederhana ya, kita mengembangkan deteksi dini untuk keamanan radioaktif gitu. Deteksi dini untuk keamanan radioaktif, kita bisa pilah beberapa potensi bahan yang berpotensi ya mengandung atau terkontaminasi dengan radioaktif. Itu bisa kita coba dikasih password di
atau di Gov ya, ke EPA Gov Iris ya, EPA Gov Iris, atau di STDR, di websitenya EPA ya, agensi Amerika Agency Environmental Agency, lembaga lingkungan hidup ya, lembaga lingkungan hidupnya Amerika itu nanti bisa dicoba dikumpulkan dari berbagai riset yang ada, kita bisa pilah potensi-potensi lingkungan mana yang bisa kita edukasikan atau kita kembangkan ya, untuk menjadi rambu-rambu bahwa sinergisnya. Misalnya kalau kita bahasa Bapak mudahnya, misalnya ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri seperti apa, misalnya begitu. Ciri-ciri misalnya minuman kemasan yang mengandung BTM yang sebenarnya di luar negeri sudah dilarang seperti apa, walaupun di Indonesia masih diizinkan, misalnya seperti itu. Kita ada deteksi fisik, tapi sebenarnya ya tidak komprehensif sebelum kita lanjutkan dengan laboratorium. Minimal menjadi prevensi awal begitu, menjadi petanda ya. Walaupun kita tidak bisa mutlak eksak ya sebelum kita membuktikan dengan uji laboratorium, karena memang juga terkait dengan kendala mahalnya uji itu, tapi minimal dari bahan yang digunakan, dari struktur yang digunakan itu bisa kita rambu. Kita misalnya mendeteksi misalnya misalnya dari sisi religius ya, bagaimana kita mendeteksi kehalalan bahan misalnya, kan bisa kita lihat dari aspek gelatin yang digunakan, kemudian lemak dengan turunan ini yang digunakan, kita bisa mendeteksi bahwa bahan ini berpotensi tidak halal begitu ya, dari aspek itu. Jadi aspek itu yang bisa kita juga depankan begitu. Bagaimana potensi bahan itu mengandung radioaktif menjadi upaya prevensi kita untuk mengedukasi ataupun memproteksi diri kita ataupun masyarakat sekitar kita atau masyarakat yang lebih luas terhadap potensi itu. Tapi secara komprehensif tadi ya, tidak paripurna kalau kita tidak melakukan aspek-aspek pengelolaan, pengendalian, juga dari aspek sumber-sumber potensi radioaktif tadi. Itu saya rasa Mbak. Ya, saya sampai jam berapa ini? Kayaknya sudah melebihi ya. Mudah-mudahan kelas sebelahnya juga masih sabar menunggu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya tadi. Ya, mohon maaf agak sedikit susah ya membahasakannya. Mudah-mudahan kalau adik-adik bisa memulai dari, nggak apa-apa ya sebenarnya, kalau tertarik kita nggak usah menunggu nanti skripsi ya. Sudah bisa kita bentuk kelompok kecil untuk, sekarang sudah eranya MBKM ya. Kita Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita bisa coba menghimpun, kita mulai belajar mandiri, kita mencermati yang kita concern dalam prevensi masyarakat, silakan dikembangkan ya untuk hal-hal yang menarik ya, walaupun belum tentu ya dalam kegiatan seperti contoh di PKM, tapi tidak harus menunggu PKM, program kreativitas mahasiswa di saat-saat kita coba dengan sekecil apa ya, kita bisa kolaborasikan. Saya rasa juga setiap tahun juga ada ini ya, lomba-lomba lingkungan di tingkat internasional dan sebagainya yang bisa kita jadikan prasarana ya, atau kita tulisan, kita tuangkan dalam ide, dalam digitalisasi media, dalam lembaga online dan sebagainya yang kita bisa cermatin ya, aspek-aspek kecil sedikit apapun yang kita cermatin insya Allah akan punya nilai guna, punya nilai arti gitu. Ya, masih belum paripurna saya rasa yang Bapak sampaikan, adik-adik perlu menambah lagi referensi, dibaca lagi lebih detail begitu ya, yang ingin memperdalam kaitan dengan, khususnya kaitan dengan pengendalian pencemaran secara khusus tadi, pencemaran radioaktif dan juga pencemaran fisik yang berupa naus ya, kegaduhan, lebih lazim disebut kebisingan. Terima kasih. Saya rasa itu, absensi jangan dilupakan. Sementara yang bisa Bapak sampaikan, nanti koordinasi selanjutnya masih ada pertemuan selanjutnya ya untuk keselingnya. Mungkin pekan depan diatur lagi bagaimana juga bisa terselenggara begitu ya, walaupun di tengah Lebaran ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.